Dok dan menyarankan McQueen bertanggung jawab kali memanggil kekuatannya. Tapi Dok menjawab, tidak ada yang bisa diharapkan dari sebuah mobil balap. Sally meyakinkan penduduk kota bahwa McQueen harus bertanggung jawab, yaitu dengan memperbaiki jalanan yang rusak akibat ulah McQueen. Penduduk kota setuju dengan pendapat Sally. Doc berubah pikiran dan ikut menyetujui pendapat Sally. McQueen memulai hukumannya, yaitu dengan menarik mesin pengaspal bernama Bessie untuk memperbaiki jalan yang dirusak olehnya. Ketika Meter membuka pengikatnya, McQueen langsung berlari meninggalkan Doc dan Meter. McQueen begitu gembira bisa terlepas dari radiator spring. Namun sayangnya tidak berlangsung lama. McQueen kehabisan bensin dan ia berhenti tepat di depan Sheriff dan Sally yang telah menunggunya. Mereka telah menyedot bahan bakarnya ketika ia pingsan. McQueen kembali ke radiator spring dan mulai menarik Bessie yang diawasi oleh Meter. McQueen terus mengeluh dan mengatakan dirinya adalah pembalap terkenal. Luigi dan Guido langsung menghampiri McQueen ketika mendengar hal tersebut. Ketika Luigi bertanya apakah ia mengenal Ferrari, McQueen menjawab tidak, karena mereka berada di pertandingan yang berbeda. Luigi dan Guido meninggalkan McQueen karena mereka hanya tertarik pada Ferrari. McQueen mendengar siaran radio yang membahas tentang kabar kehilangannya. McQueen menjadi berhayal tentang Chick akan menjadi wajah baru dari Dainoko. Karena hal tersebut, McQueen bertanya pada Meter apakah dirinya akan bebas jika sudah menyelesaikan pekerjaannya. Meter menjawab ya, dan McQueen menarik Bessie dengan terburu-buru. Meter memberitahu Doc bahwa McQueen telah menyelesaikan tugasnya. Namun, bukannya memperbaiki, McQueen malah semakin merusak jalanan. McQueen tidak peduli dan merasa tugasnya telah selesai. Doc mengajak McQueen bertanding. Jika McQueen menang, McQueen boleh meninggalkan kota. Namun, jika Doc menang, McQueen harus memperbaiki jalan. McQueen yang sombong dan sangat percaya diri tentu menerima tantangan Doc. Mereka semua berkumpul di Willybooth, tempat mereka melangsungkan pertandingan. Sheriff menjelaskan mengenai peraturannya. McQueen mengucapkan motonya, yaitu mengapung seperti Cadillac, menyengat seperti Beamer. Luigi datang dan merekomendasikan Guido yang bermimpi menjadi kru pit stop. Tapi McQueen menolak karena pertandingan hanya berlangsung satu putaran. McQueen menertawai Doc saat ia mendengar Doc menghidupkan mesinnya. Luigi memberi tanda pertandingan akan dimulai. McQueen langsung melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan Doc hanya terdiam di tempatnya, membuat penduduk kebingungan. Doc seakan tahu apa yang akan terjadi dan mengajak Meter untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, McQueen berada jauh di depan dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Hingga tiba di sebuah tikungan tajam, dirinya tidak dapat berbelok dan keluar dari lintasan. Dirinya terjatuh ke tempat yang dipenuhi oleh tanaman kaktus. Doc yang menghampiri McQueen meledeknya dari atas, dan Meter menarik McQueen dengan kabel dereknya. Karena kekalahannya, McQueen kembali memperbaiki jalan, dan dilihat oleh warga kota termasuk Doc dan Sally. Esok harinya, Sally terkejut saat melihat setengah jalan telah berhasil diperbaiki. Kali ini mereka semua memuji jalanan yang telah diaspal oleh McQueen. Doc juga memuji McQueen, namun ia penasaran kemana perginya McQueen. Doc menghampiri dan bertanya mengenai McQueen kepada Sheriff. Rupanya McQueen berada di sana. Ia sedang mencoba melewati tikungan yang sebelumnya gagal ia lewati. Doc menyuruh Sheriff untuk beristirahat, dan ia menggantikannya menjaga McQueen. McQueen terus gagal di tikungan tersebut. Doc menghampirinya dan memberikan nasihat bahwa di sana adalah jalanan berpasir, bukan beraspal yang biasa ia lewati. Ia harus mengurangi kecepatan. Kadang ia juga harus putar ke kanan untuk menikung ke kiri. McQueen malah kesal dan mengejek nasihat Doc. Ia meninggalkan Doc dan kembali berusaha melewati tikungan. Namun ternyata McQueen mencoba saran dari Doc, bahkan sebelum sampai di tikungan. Tapi hal tersebut menyebabkan dirinya kembali terjatuh di antara tanaman kaktus. Adegan selanjutnya, McQueen kembali menarik Bessie sambil mengoceh. Sheriff menyuruh Meter untuk menjaga McQueen. Guido dan Luigi mengganti ban McQueen dengan gratis, lalu mempromosikan tokonya. Sally juga meminta Red untuk membersihkan kotoran di badan McQueen. Dan terakhir, Sally merekomendasikan hotel miliknya yang berbentuk seperti kerucut, bernama Cozy-Con, untuk menginap di sana. McQueen terpikat dengan kebaikan Sally dan menggodanya ketika melihat tato di bagian belakang Sally. Sally menjadi salah tingkah karena ada yang memperhatikan tatonya. Meter yang berada di sebelahnya memberitahu McQueen bahwa ia akan menjaganya dan mengajak McQueen untuk pergi pada malam hari. Saat malam tiba, Meter mengajak McQueen untuk mengagetkan traktor yang sedang tertidur.
Meter mempraktekannya. Traktor yang kaget akan terbangun dan terbalik ke atas sambil mengeluarkan suara. Meter menyuruh McQueen untuk melakukan hal yang sama. McQueen mengeluarkan suara yang keras dan membuat semua traktor terbangun. Mereka berdua tertawa, namun sayangnya mereka juga membangunkan Frank, yaitu sebuah traktor yang sangat besar. Frank terus mengejar McQueen dan Meter hingga akhirnya mereka bisa terlepas ketika keluar dari area kebun. Teman-teman mohon maaf karena cerita dari film Cars ini masih panjang, saya membagi alur cerita menjadi dua bagian. Untuk part 1 sampai di sini dulu.